Modal sederhana, hasilnya luar biasa. Siapa sangka bagian kepala sapi ini bisa menjadi lauk seenak ini. Sekali coba bisa bikin ketagihan. Kalau masih bingung masak daging kepala sapi, resep ini dijamin jadi favorit keluarga. Di video kali ini, Dapur Tuna akan memasak daging kepala sapi dan berbagi tips agar dagingnya tidak bau dan bumbunya mudah meresap. Pertama-tama kita potong atau kita iris dulu dagingnya. Kita pisahkan daging kulit bagian dalam dan kulit bagian luar. Karena kulit bagian luar ini agak susah empuknya ya. Ini kulit bagian dalamnya. Kita potong-potong dan ukurannya sesuai dengan selera. Dan di sini juga saya menambahkan daging sengkel. Daging sengkel itu yang belum tahu adalah daging pada bagian kaki atau betis sapi pada bagian depan ataupun belakang. Kemudian kita potong-potong juga sesuai dengan selera. Karena daging kulit kepala ini mempunyai aroma yang khas dan tekstur dagingnya ini agak alot ya, maka sebelum kita cuci, dagingnya ini kita rendam dulu atau kita marinasi dengan jeruk nipis. Kita memarinasinya kurang lebih 30 menit. Kemudian kita tambahkan juga garam untuk memarinasinya. Untuk garamnya sesuai dengan kebutuhan ya. Garam ini fungsinya di samping untuk menghilangkan bau dan ini bisa juga menambah agar dagingnya itu cepat empuk dan mudah meresap dengan bumbu. Jangan lupa kita remas-remas dagingnya dengan jeruk nipis agar semuanya tercampur dengan merata. Setelah dagingnya sudah kita cuci bersih, kemudian kita siapkan air untuk kita rebus. Jangan lupa kita masukkan 3 ruas jari jahe untuk merebus dagingnya tadi. Dan setelah airnya sudah mendidih, kemudian kita masukkan daging kulit kepalanya. Iya, ini daging kulit kepala bagian luarnya saya belum potong-potong dan atau saya belum iris-iris ya, karena lebih mudah memotongnya setelah dagingnya itu sudah matang. Kemudian saya tambahkan juga sedikit garam untuk merebusnya. Bisa juga dalam merebus daging kulit kepala ini, kita bisa menambahkan serai ataupun daun salam. Agar dagingnya cepat empuk, kemudian saya tutup pancinya agar dagingnya ini cepat matang. Sambil menunggu dagingnya kita rebus, kemudian kita siapkan bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, serai, dan daun salam. Untuk bumbu rempahnya di sini saya menggunakan kapulaga, biji pala, kurang lebih setengah, lada, jintan, kayu manis, ketumbar, bunga lawang. Ini di sini menggunakan bunga lawang kurang lebih 2 buah dan ketumbar. Kemudian saya menggunakan juga kecap manis. Kecap manis ini secukupnya ya. Jangan lupa kita kasih saus tiram dan teriyaki. Untuk bumbu rempahnya, pertama-tama kita sangrai terlebih dahulu ya, agar aromatik dari bumbu ini lebih keluar. Setelah bumbunya sudah matang disangrai, kemudian kita haluskan. Kita menghaluskannya bisa dengan chopper ataupun blender. Di sini saya menggunakan ulekan. Karena kalau dengan ulekan ini rasanya lebih harum menurut saya. Menghaluskan bumbu rempahnya sudah, lanjut kita haluskan perbumbuan yang lainnya. Di sini saya menggunakan blender karena ingin tekstur bumbunya lebih halus. Setelah bumbunya halus, kemudian kita tumis bumbunya. Jangan lupa kita masukkan lengkuas dan serai. Lalu kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang. Dan bumbunya setelah matang, kemudian kita masukkan daging sengkel yang saya sudah cuci bersih. Di sini saya memasukkan dagingnya ini dalam keadaan kompor mati ya. Kemudian kita masukkan kecapnya. Saya ingin memarinasi daging ini dengan kecap beserta bumbunya. Kenapa saya marinasi terlebih dahulu sebelum dimasak? Karena saya ingin menghasilkan warna dagingnya ini nanti akan lebih hitam dan pekat. Warnanya akan lebih cantik. Kemudian saya masukkan juga daging kulit kepala yang tadi sudah saya rebus.
Kenapa daging sengkelnya saya tidak rebus dan kulit kepalanya saya rebus? Karena kalau kulit kepalanya itu kalau tidak direbus akan mengeluarkan aroma yang tidak bagus atau tidak enak. Di samping daging kulit kepala itu agak lama empuknya ketimbang daging sengkel. Kemudian saya tambahkan sedikit lagi kecap manisnya. Karena saya ini pencinta kecap manis ya, makanya saya tambahkan. Bagi yang tidak suka bisa dikurangi. Ini opsional saja ya. Kemudian juga kita masukkan bumbu rempah yang tadi sudah kita haluskan. Kita aduk-aduk rata sampai benar-benar meresap dan menyatu dengan daging dan kecapnya. Dan jangan lupa kita masukkan juga yaitu saus teriyaki dan saus tiram. Di sini saya menggunakannya masing-masing 1 bungkus ya. Serta daun salam jangan sampai terlewat. Setelah itu kita diamkan dan kita tutup selama kurang lebih 30 menit agar daging dan kecapnya ini benar-benar meresap. 30 menit telah berlalu. Sekarang kita lihat. Nah, ini sudah terlihat jelas ya. Dagingnya sudah meresap dengan kecapnya. Walaupun ini belum dimasak, tapi warna dagingnya sini sudah cantik, sudah meresap dengan kecap dan bumbunya. Setelah itu, jangan lupa kita nyalakan kompor untuk memasak daging ini. Setelah kita nyalakan kompor, diusahakan kita jangan menambahkan airnya terlebih dahulu ke dalam dagingnya. Karena dagingnya ini kan sudah mengeluarkan air, maka kita biarkan air daging itu keluar dan kecapnya ini meresap ke dalam dagingnya. Sehingga warna dagingnya ini menjadi lebih hitam dan pekat. Oh iya, saya lupa menambahkan daging kulit kepala bagian luarnya. Harusnya tadi kita marinasi terlebih dahulu bersama daging dan kecap serta bumbu yang sebelum kita masak. Kemudian kita aduk-aduk rata sampai daging dan kecap serta bumbunya ini benar-benar merata. Setelah airnya sudah menyusut dan dagingnya sudah meresap dengan kecapnya, kemudian kita tambahkan air. Ini untuk airnya sesuai dengan kebutuhan ya. Bagi yang ingin masakannya ingin lebih berkuah, mungkin bisa ditambahkan airnya lebih banyak. Dan jika yang ingin sayurnya lebih kental, bisa dikurangi airnya. Ini opsional saja. Setelah itu, agar dagingnya cepat matang, kemudian kita tutup dan kita masak sampai dagingnya benar-benar empuk. Setelah kita masak beberapa menit atau beberapa jam, jangan lupa kita koreksi rasa dan kita koreksi kematangannya. Apakah itu sudah empuk ataupun sudah kurang asin ataupun kurang manis. Di sini saya menambahkan sedikit garam karena rasanya kurang asin menurut saya. Kemudian kita masak sampai dia benar-benar matang. Dan akhirnya masakannya sudah matang. Jangan lupa kita tambahkan bawang goreng agar menambah cita rasa pada masakan ini. Dan terlihat jelas warna pekat dagingnya benar-benar meresap dengan kecapnya. Aromanya dari rasa rempahnya ini benar-benar terasa. Manisnya dapat, asinnya dapat, gurihnya dapat. Dan ini bisa dimakan dengan apa saja, apalagi dengan nasi hangat ataupun ketupat. Rasanya ini manis, gurih, dan dagingnya ini empuk serta juicy. Dan inilah daging kepala sapi ala dapur tuna. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah koleksi resep masakan ibu-ibu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.